Orang yang mudah gumunan, mudah kagum itu biasanya mudah ditipu, mudah dibohongi. Orang yang sadar bahwa hidup ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang pertama, ojo adigang, adigung, adiguno. Maksudnya ojo adigang itu jangan sombong mengandalkan kekuatanmu. Ojo adigung itu jangan sombong mengandalkan kekuasaanmu. Adiguno itu jangan sombong mengandalkan kepandaianmu. Kekuatan, kekuasaan, kepandaian itu sesuatu yang kita miliki hari ini mungkin, tapi pada saatnya juga akan pergi. Tidak ada orang kuat selamanya, atau dia berkuasa terus-terusan selamanya, atau dia pinter terus, pinter dalam segala hal. Setiap kekuatan, setiap kekuasaan, setiap kemahiran, kepinteran ada batasnya. Dalam hal tertentu mungkin kita pinter, tapi dalam sangat banyak hal yang lain kita termasuk yang tidak tahu apa-apa. Di ranah tertentu mungkin kita berkuasa, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi di ranah yang lain yang justru lebih banyak, lebih luas, kita tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang namanya manusia selalu ada batasnya. Orang sombong itu merasa kekuatannya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, dan kepandaiannya juga tidak terbatas. Orang yang merasa kekuatannya tidak terbatas itu biasanya menganggap yang lain lebih lemah dari dirinya. Orang yang merasa bahwa kekuasaannya tidak terbatas biasanya cenderung menganggap yang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Sementara orang yang merasa sangat pandai, kepandaiannya tidak terbatas biasanya cenderung menganggap yang lain lebih bodoh, lebih keliru, lebih sesat daripada dirinya. Ini memanifestasikan orang yang tidak sadar bahwa hidup itu muter. Tadi di atas saya bilang, kalau Allah mau kekuasaan, kekuatan sedahsyat apapun bisa satu detik hancur. Bagaimana ceritanya misalnya Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim yang meninggal karena seekor nyamuk. Kurang dahsyat apa seorang raja kalahnya sama nyamuk? Kurang merasa besar apa manusia modern dengan segala kedahsyatan teknologinya? Kita merasa menguasai bumi dan seisinya, ya kalahnya melawan bahkan lebih kecil dari nyamuk, virus namanya COVID-19. Jadi tidak pantas kita itu sombong, tidak pantas kita itu merasa pinter, merasa kuat, merasa besar. Itu yang pertama. Ojo selanjutnya, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ojo gumunan itu mudah kagum. Ada apa-apa dikit, wow, ada apa-apa dikit, wow. Itu mudah kagum. Orang yang mudah gumunan, mudah kagum itu biasanya mudah ditipu, mudah dibohongi. Fenomena viral itu kan banyak memanfaatkan logika manusia yang suka gumunan. Wah, tadi itu ada ini loh,
peristiwa alam yang begini loh. Wah, tadi itu gumunan, orang kagetan. Jadi orang gumun itu biasanya tidak waspada. Orang wow itu biasanya terus tidak bisa berpikir jernih. Jadi bagian ojo yang kedua ini menggiring orang tidak bisa berpikir jernih. Gumunan. Kalau kita sadar cokro manggilingan, sadar bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, mungkin kita tidak terlalu gumunan. Kalau Allah menghendaki, ya apapun bisa terjadi. Yang kedua, ojo getunan. Getunan itu mudah menyesal. Orang yang mudah menyesal itu menunjukkan bahwa perbuatannya tidak terkontrol atau tidak maksimal. Orang menyesal itu kan karena mbok kemarin aku begini, akhirnya ndak begini. Mbok kemarin aku begitu, akhirnya ndak. Itu orang mudah menyesal itu biasanya orang yang sembrono, tidak serius, tidak memberikan apa yang dia punya sepenuhnya. Ujian misalnya, ala ujian aja dikerjakan sak-sae, yang penting lulus ya wis. Akhirnya nilainya jatuh. Nah, itu kan kita menyesal. Mbok coba kemarin saya ngerjainnya sungguh-sungguh, mestinya nilaiku lebih bagus lagi. Getun, ya salahnya sendiri, kemarin tidak serius. Jadi getun, tidak memberikan yang 100%, tidak berupaya sepenuhnya. Ini menyebabkan orang getunan. Jadi cirinya orang getun itu menyesali masa lalu. Mengapa masa lalu disesali? Karena dia tidak serius. Maka ojo getunan. Berarti apa? Berikan sepenuhnya apa yang engkau mampu. Kemudian ojo kagetan. Ojo kagetan ini jangan mudah kaget. Biasa saja di dunia ini, apa sih yang tidak mungkin? Kalau sering-sering kaget jadinya kita tidak waspada. Mudah ditipu orang, mudah ditrik orang. Tiba-tiba ada WA, selamat, Bapak memenangkan undian sebesar 750 juta. Oh, itu kaget, waduh, jangan-jangan aku menang beneran ini. Jangan-jangan, enggak lah, biasa saja. Sekarang banyak yang kayak gitu, nipu-nipu. Jadi memanfaatkan situasi psikologis kita yang mudah kaget. Kalau tiba-tiba ada kabar apa itu terus kita kaget. Ketika kita kaget, kita tidak waspada. Ada ya hari ini banyak itu yang lewat medsos itu tiba-tiba juara 1 atau kadang ngeri itu anak bapak kecelakaan. Itu harus kita kaget. Ketika kita kaget kehilangan kewaspadaan, tidak bisa waspada. Maka jangan kagetan, terus berpikir yang jernih, yang waspada. Yang keempat, ojo aleman. Ojo aleman itu jangan manja. Atau kadang juga diterjemahkan jangan senangnya dipuji saja. Orang aleman itu orang yang selalu minta dilayani. Jadi harusnya dia bisa memenuhi sendiri, dia nunggu dipenuhi orang lain. Itu kan bukan tugas saya. Meskipun sebenarnya kalau dia tandangi ya beres, tapi aleman. Jatahku kan cuma ini. Itu kan tugasnya dia misalnya. Jadi tidak ringan tangan. Dan dia inginnya dilayani terus. Itu aleman. Jangan aleman. Orang aleman itu berarti dia tergantung pada orang lain. Tidak mandiri. Meskipun tadi diartikan suka dipuji, orang suka dipuji juga berarti hidupnya tergantung pada orang lain. Tidak mandiri versi dirinya.